Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini masih memberikan nikmat sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kita sedang disibukkan dengan berita, terutama yang terakhir adalah tentang keputusan MK yang dianggap sebagian merupakan sebuah keputusan yang kontroversi, keputusan yang cacat hukum Dan mengapa segala sesuatu ini terjadi? Tentu saja ini adalah karena bersangkutan dengan masalah pemimpin dan kepemimpinan Terakhir ini saya membaca satu, sebenarnya bukan artikel tetapi bagian dari satu buku yang diberi judul The Drucker on Leadership yang dikarang oleh William A. Cohen dan buku ini kemudian diterjemahkan oleh penulis sebagai 7 dosa kepemimpinan Jadi satu pelajaran yang paling berharga bagi para pemimpin politik saat ini adalah 7 dosa kepemimpinan yang mematikan atau juga disebutnya sebagai membuat dosa-dosa pemimpin negara Jadi apa saja sih sebenarnya yang dikatakan oleh William Cohen tadi, dosa-dosa itu? Yang pertama disebutnya sebagai dosa kesombongan Jadi dosa ini dianggap yang paling serius dari 7 dosa maut tadi Jadi merasa bangga dengan apa yang telah seorang capai Ini kebanggaan ini kalau tidak hati-hati memang yang muncul kemudian adalah kesombongan Kemudian yang kedua dan dianggap yang kesombongan inilah yang kemudian melahirkan dosa-dosa berikutnya Dosa yang kedua adalah dosa nafsu. Sayangnya ada perasaan di antara para pemimpin ini, seks ini dipandang sebagai semacam manfaat kepemimpinan pinggiran Jadi tetap saja seorang pemimpin kadang-kadang dengan kekuasaannya seringkali melakukan dosa ini dan mau tidak mau yang namanya sebagai teladan ini bisa berakibat sangat fatal Jangankan di negara kita yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai agama, nilai-nilai religius, bahkan negara-negara yang liberal bagaimanapun juga seorang pemimpin ketika terjadi dosa tentang nafsu ini banyak yang bisa mengakibatkan menjadi sebab dari kejatuhannya Kemudian yang ketiga yang merupakan dosa dari pemimpin adalah dosa keserakahan Jadi dosa keserakahan ini adalah dosa yang berlebihan Ini sering dimulai dari kekuatan dan kemudian seringkali menerima bantuan-bantuan yang kemudian mungkin pada hal yang kecil dianggap biasa tetapi kemudian itu bisa menjadi besar Jadi Cohen mengatakan mungkin suap kecil diterima pemimpin bahkan mungkin tidak melihatnya sebagai suap karena kecil tadi hanya bantuan dari teman-teman. Tetapi jika pemimpin memungkinkan rayuan terjadi,
maka kesalahan itu dapat bisa mengambil alih. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dosa kemalasan atau keengganan. Jadi para pemimpin ya terutama ketika menghadapi persoalan dan persoalan itu terjadi pada kawan-kawan dekatnya ya, biasanya ini juga menjadikan keengganan untuk serius menindak ya, dan kadang-kadang dengan kata-kata yang mudah yang kita sering dengar adalah itu urusan pengadilan, itu urusan bagian yang lain gitu ya. Tetapi seorang pemimpin kan memang dibutuhkan sebuah ketegasan gitu ya. Jadi karena walaupun itu urusan pengadilan, toh para pemimpin itu juga yang memilih adalah presidennya. Kemarin ada fenomena yang menarik dari satu pernyataan Rocky Gerung ya, ketika ditanggapi itu putusan itu ya tanya MK sana bukan saya gitu ya, soal presiden wapres yaitu soal partai politik atau gabungan partai politik tanya sana gitu ya. Jadi nah kebetulan kan MK dan segalanya itu semua dalam kendali presiden ya. Jadi ini sebenarnya kan sangat ya etika lah nanti yang berbicara ya. Kemudian yang ke berapa tadi ya, adalah dosa kemarahan atau kejengkelan ya. Jadi memang seorang pemimpin kadang-kadang karena banyaknya sorotan kamera ke dirinya sehingga kadang-kadang sorotannya tidak selalu positif ya. Nah ketika negatif kadang-kadang bisa menimbulkan kejengkelan, kemarahan, dan kadang-kadang orang bilang baper ya, dibawa sampai kemana-mana dan bahkan kemudian bisa menghambat karir seseorang gitu ya. Dan selanjutnya adalah dosa iri hati ya. Jadi kadang-kadang seorang pemimpin ini iri terhadap anak buahnya yang mungkin dari kekayaan, mungkin dari kekuasaan, mungkin dari ya, jadi karena apa istilahnya lah, saya orang nomor satu masa kalah sama pengusaha itu, kalah sama pemimpin itu, kalah sama orang itu, sehingga nah iri hati ini juga akhirnya bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk ya. Dan yang dekat dengan dosa keserakahan adalah dosa kerakusan ya. Dari semua dosa mematikan, kerakusan inilah yang paling membuat drucker ya, pemabuk ini frustasi ya. Dia berbicara tentang gaji eksekutif yang terlalu tinggi ya, kemudian merasa bahwa kompensasinya ini terlalu tinggi ya. Jadi lagi-lagi inilah godaan-godaan ya seorang pemimpin ya. Secara teori politik sederhananya kan ya, kalau pemimpin itu minimal bertahan sebagai pemimpin gitu ya, kalau bisa naik ke atas. Jadi itulah dosa-dosa yang disampaikan oleh William E. Cohen ya, yang diberi judul bukunya The Drucker of Leadership. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi renungan kita semua, apakah pemimpin-pemimpin kita memiliki dosa-dosa yang 7 tadi ya. Jadi mudah-mudahan tidak gitu ya. Kalau ya mudah-mudahan kita bisa segera memiliki pemimpin yang baru ya. Sekian, salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.